Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairil Umah, NIM 1908 10777. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin A, yaitu pengertian tingkah laku prososial, dan poin B, perkembangan tingkah laku prososial. Yang pertama yaitu pengertian tingkah laku prososial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan sesama, karena manusia adalah makhluk sosial. Bermasyarakat atau bersosial dapat atau dibutuhkan rasa saling mengasihi dan menghormati, menghargai orang lain, termasuk saling tolong-menolong antar sesama. Perilaku prososial inilah yang akan membentuk suatu peradaban yang saling berkesinambungan seperti mata rantai. Pengertian dari perilaku prososial sendiri telah banyak didefinisikan oleh para ahli psikologi. Perilaku prososial dapat diartikan tindakan yang menguntungkan yang nyata bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Perilaku prososial kadang-kadang dapat melibatkan risiko di pihak orang yang memberikan bantuan. Istilah lain seperti perilaku menolong, amal kebajikan, dan volunteerisme juga digunakan untuk menggambarkan tentang hal-hal yang dilakukan orang untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada orang lain. Tindakan prososial adalah tingkah laku sosial positif yang menguntungkan atau membuat kondisi fisik atau psikis orang lain baik, yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan balasan. Adapun pengertian tingkah laku prososial menurut para ahli, diantaranya yaitu yang pertama menurut Kasin dalam Cine 2012, tingkah laku prososial didefinisikan sebagai tindakan yang diharapkan dapat menguntungkan orang lain. Yang kedua yaitu menurut Myers dalam Sarwono 2002, menyatakan bahwa perilaku prososial adalah hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan kepentingan sendiri. Yang ketiga yaitu menurut Baron Byrne 1991, tingkah laku prososial adalah tindakan menolong orang lain. Yang keempat yaitu menurut Sears DKK 1992, menjelaskan bahwa tingkah laku prososial adalah segala tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperhatikan motif si penolong. Dari beberapa definisi pengertian tingkah laku prososial, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku prososial adalah tingkah laku sosial positif yang menguntungkan, yang ditunjukkan bagi kesejahteraan orang lain sehingga membuat kondisi fisik atau psikis orang lain lebih baik, yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan reward eksternal atau mengharapkan balasan. Selanjutnya yaitu penjelasan bagian poin B, perkembangan tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial selalu berkembang sesuai perkembangan manusia. Ada 6 tahap perkembangan tingkah laku prososial. Yang pertama yaitu compliance and concrete definite reinforcement. Pada tahap ini, individu melakukan tingkah laku menolong karena perintah yang disertai oleh balasan atau mengharapkan balasan. Pada tahap ini, remaja mempunyai perspektif egoisentris, yaitu mereka tidak menyadari bahwa orang lain mempunyai pemikiran dan perasaan yang berbeda dengan mereka. Selain itu, tingkah laku prososial pada
Tahap ini terjadi karena adanya reward yang konkret. Contohnya yaitu seorang ibu meminta tolong kepada anaknya untuk menyapu halaman rumah. Maka setelah itu sang anak diberikan uang. Yang kedua yaitu kompliensi. Pada tahap ini, individu melakukan tindakan menolong karena patuh pada perintah dari orang yang berkuasa. Tindakan menolong pada tahap ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dan menghindari hukuman. Yang ketiga yaitu internal initiative and concrete reward. Pada tahap ini, individu menolong karena tergantung pada reward yang akan diterima. Tindakan prososial dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau hadiah. Yang keempat yaitu nominative behavior. Pada tahap ini, tindakan melakukan tindakan prososial untuk memenuhi tuntunan masyarakat. Individu mengetahui berbagai tingkah laku sesuai dengan norma masyarakat. Dalam tahapan ini, individu mampu memahami kebutuhan orang lain dan merasa simpati dengan penderitaan yang dialami. Tindakan prososial dilakukan karena adanya norma sosial yang meliputi norma memberi dan norma tanggung jawab sosial. Yang kelima yaitu generalis reciprocity. Pada tahap ini, seseorang melakukan tindakan menolong karena adanya kepercayaan. Apabila suatu saat ia membutuhkan bantuan, maka ia akan mendapatkannya. Harapan reward pada tahap ini non-konkret yang susah dijelaskan. Selanjutnya yang keenam yaitu altruistic behavior. Pada tahap ini, seseorang melakukan tindakan menolong secara sukarela yang bertujuan untuk menolong dan menguntungkan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Tindakan prososial dilakukan karena pilihan individu sendiri yang didasarkan pada prinsip moral. Pada tahap ini, individu sudah mulai dapat menilai kebutuhan orang lain dan tidak mengharapkan hubungan timbal balik untuk tindakannya. Itu adalah perkembangan dari tingkah laku prososial. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.